Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Jawa Timur kembali hadir menyuguhkan informasi-informasi pilihan dari beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2020 bersama saya Henti Ludiana. Informasi pertama datang dari Suara Ngawi. Ada Akmal Mustafa membawa kabar pemeriksaan kesehatan peserta Pilkada Ngawi 2020 ditunda. Pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada Ngawi 2020 ditunda karena ada perpanjangan masa pendaftaran berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Ngawi nomor 274 yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Aman Ridho Hidayat, anggota KPU Kabupaten Ngawi mengatakan, jadwal semula pendaftaran pencalonan Pilkada Ngawi 4-6 September 2020 dan saat ini diperpanjang sampai 13 September 2020. Sementara untuk pemeriksaan Pilkada Ngawi 2020 bakal diagendakan tanggal 14 sampai 15 September 2020 di Irsal Dr. Ramelan, Surabaya. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke LPPL Suara Gresik. Ada Isyatun Haniyah membawa kabar Ketua KPU Gresik positif COVID-19. Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik langsung melakukan penyemprotan disinfektan. Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik lakukan penyemprotan disinfektan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik setelah adanya informasi bahwa Ketua KPU Kabupaten Gresik dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Hal ini diketahui dari hasil tes swab saat di Surabaya yang dilakukan bersama Bapak Selon tepat di RSUD Dr. Sutomo. Namun, juru bicara Satgas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Dr. Saifuddin Ghazali mengatakan bahwa saat ini kantor KPU sudah dibuka kembali setelah dilakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di kantor KPU Kabupaten Gresik. Selain itu, Makmun selaku Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM memastikan dengan adanya peristiwa ini tahapan Pilkada Kabupaten Gresik tidak akan terganggu. Bahkan pihaknya langsung menggelar rapat pleno komisioner untuk mengisi kekosongan ketua yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah. Saya Setunania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar. Ada Kirana Nisa membawa kabar DPS Pilwali 2020 di Kota Blitar mencapai 114.000 orang lebih. Daftar pemilih sementara DPS Pilwali Kota Blitar diketahui usai rapat pleno hasil pemutahiran data pemilih yang diselenggarakan KPU Kota Blitar Jumat 11 September 2020. Khairul Umam Ketua KPU Kota Blitar mengatakan total DPS yang berhasil dicoklit oleh petugas pemutahiran data pemilih PPDP sebanyak 114.895 orang. Dengan rincian 56.028 orang pemilih laki-laki dan 58.867 orang pemilih perempuan. Umam menyebut data terbaru ini nantinya akan dicetak dan diumumkan melalui Badan Pusat Statistik BPS Kota Blitar. Nantinya hard copy DPS akan dipasang di beberapa tempat strategis agar masyarakat bisa ikut meng-cross-check apakah data yang dimuat dalam DPS sudah benar. Jika terdapat elemen data yang kurang tepat, masyarakat bisa melapor ke anggota PPS. Umam menegaskan DPS ini bisa berkembang sampai tiba hari pemilihan 9 Desember 2020. Penambahan daftar pemilu dimungkinkan datang dari kalangan pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun pada rentang waktu September hingga 9 Desember 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar kita menuju ke Blambangan, Banyuwangi. Ada Akbar Wiana membawa kabar menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Banyuwangi berlakukan kembali pembatasan operasional pasar modern. Pemerintah Banyuwangi kembali memberlakukan jam buka tutup bagi para pelaku usaha, khususnya supermarket. Hal tersebut dilakukan mengingat Banyuwangi saat ini telah memasuki zona merah penyebaran COVID-19. Sesuai hasil rapat yang dilakukan oleh Forkompimda, pembatasan jam buka tutup pelaku usaha kembali seperti dulu, yakni buka pukul 10 pagi dan tutup pukul 6 sore. Asisten Administrasi Pemerintahan, Khoiril Ustadi mengatakan pemberlakuan kembali pembatasan jam buka tutup itu guna untuk menekan penyebaran serta mengantisipasi adanya klaster baru di Banyuwangi. Tadi sebagaimana hasil rapat, masukan dari Forkopimda, Pak Kapolresta, teman-teman kejaksaan, Kodim semuanya bahwa untuk melakukan pencegahan terkait munculnya banyak klaster baru dan penambahan kasus COVID di Banyuwangi, maka memang
jam buka usaha akan kita kembalikan sebagaimana yang dulu pernah dilakukan di awal Covid. Jadi direncanakan jam 10 sampai jam 6 sore. Ustadi menambahkan khusus untuk tempat hiburan, restoran, dan kafe, pemerintah juga akan mengkaji untuk memberikan pembatasan jam buka tutup. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi tidak bosan untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Akbar Ruyana melaporkan. Dari Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy membawa kabar, permudah pelayanan, Pemkab Sidoarjo resmikan mini mall pelayanan publik Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Mall pelayanan publik mini yang ada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo diresmikan pada Kamis 11 September. Dihadiri oleh Diana Talisa selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, didampingi oleh Ahmad Zaini, PLH Bupati Sidoarjo, beserta dengan jajaran Forkombimda Kabupaten Sidoarjo. Dalam peresmian ini, Ahmad Zaini menekankan para undangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang hadir juga wajib untuk menjalani rapid test yang telah disediakan oleh panitia di pintu masuk. Ahmad Zaini juga menjelaskan, Mall Pelayanan Publik Mini Kecamatan Sukodono ini juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi mini Mall Pelayanan Publik Sukodono ini sengaja dibangun, sengaja dibikin untuk semakin memperdekat jarak pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang ada di sini relatif sama dengan yang ada di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur. Zaini menambahkan jumlah pengunjung dari masyarakat masing-masing counter sebanyak 25 orang per hari. MPP ini juga didukung beberapa fasilitas diantaranya jaringan fiber dan keamanan jaringan dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Kholik Maulidi membawa kabar kekeringan di Pamekasan berkurang dari 82 menjadi 77 desa, 311 dusun. Puncak kekeringan di wilayah Kabupaten Pamekasan diprediksi akhir Agustus hingga September. Hal itu diketahui berdasarkan hasil data verifikasi jumlah lokasi terdampak kekeringan tahun 2020, yakni tersebar di 311 dusun, 77 desa, dan 11 kecamatan. Menurut Akmalul Firdaus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pamekasan, data tersebut berkurang dari sebelumnya, yakni 325 dusun 82 desa tersebar di 11 kelurahan, yakni Kecamatan Batu Marmar, Pasean, Pegantenan, Waru, Propo, Kadur, Palengaan, Larangan, Galis, Telanakan, dan Kecamatan Pademau. Data lokasi terdampak kekeringan itu terang Firdaus. Berdasarkan surat keputusan tanggap darurat kekeringan yang dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan, ia menyebutkan Kecamatan Kota dan Kecamatan Pakong dari dulu tidak pernah terdampak darurat kekeringan. Hasil verifikasi itu ketemu saat ini 77 desa 311 dusun, 11 kecamatan itu. Regulasi lainnya itu SK tanggap darurat. Sebetulnya SK tanggap darurat kekeringan itu SK-nya. Kami mengacu kepada puncak kemaraunya yang akhir Agustus sampai September. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Berikutnya ada Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar membawa kabar adukan keluhan melalui program Sikoi Jantan. Dinas PUPR Kabupaten Blitar memastikan langsung ditindaklanjuti kurun waktu 7 hari. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Blitar berinovasi memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program Sikoi Jantan atau Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum atau PJU. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Pugu Imam Susanto mengatakan, program Sikoi Jantan sudah dilaunching oleh Bupati Blitar pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Program ini merupakan inovasi baru memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan pengaduan terkait kerusakan infrastruktur. Ia menjelaskan caranya tinggal melaporkan kerusakan beserta nama pengadu ke nomor yang disediakan. Dalam waktu 7 hari setelah laporan, pihaknya memastikan berupaya bisa memperbaiki dengan catatan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Blitar dan tersedia anggaran. Meski demikian, ia menegaskan bakal tetap menyampaikan ke pihak terkait jika masyarakat mengadukan kerusakan infrastruktur yang bukan kewenangannya. Ini inovasi baru kita yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan atau laporan terkait dengan kerusakan infrastruktur, apakah itu jalan, jembatan maupun penanganan jalan. Puguh menambahkan program Sikoi Jantan dikhususkan penanganan kerusakan ringan, karena jika kerusakan besar mekanismenya harus lelang dan membutuhkan waktu yang lama. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban, ada Ari Agustias membawa kabar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tuban siapkan ruang isolasi bagi peserta tes SKB.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Tuban telah menyiapkan ruang isolasi bagi peserta tes seleksi kompetensi bidang SKB CPNS Formasi 2019. Para peserta yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat akan diarahkan untuk melakukan isolasi dalam kurun waktu tertentu. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Kabupaten Tuban, Danang Setiawan mengatakan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh pusat bahwa panitia akan menunggu selama 5 menit untuk mengukur kembali suhu tubuh peserta. Panitia akan mengizinkan peserta tes SKB untuk kembali mengikuti tes jika suhu tubuh mereka sudah benar-benar dinyatakan turun dan aman. Kami juga nanti siapkan untuk ruang isolasi. Ini yang diperuntukkan kepada peserta yang mempunyai suhu di atas 37,3 derajat. Nah, secara mekanisme nanti akan kami tunggu kalau dalam waktu 5 menit nanti kami ukur kembali untuk suhunya. Kemudian nanti kalaupun sudah turun, alhamdulillah nanti bisa menyesuaikan untuk bisa melaksanakan ujian. Ditambahkan mereka bisa menyesuaikan diri untuk kembali mengikuti ujian meskipun sedikit terlambat dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tes benar-benar aman. Arya Agustias Pradia, Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Tuban kita menuju Suara Kota Probolinggo. Ada Vivi Agustiani membawa kabar tinjau Masjid Tangguh. Wali Subri minta takmir perketat kedisiplinan jamaah. Peninjauan tempat ibadah Tangguh COVID-19 masih terus dilakukan oleh tim pemerintah kota Probolinggo bersama dengan jajaran Forkopimda. Seperti hari Jumat siang lalu, tim meninjau ketiga Masjid Tangguh sesaat sebelum menggelar sholat Jumat. Peninjauan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Saufis Sobri, didampingi oleh Wakapolresta Kompol Teguh Santoso, perwakilan Dandim 0820, serta OPD terkait. Masjid pertama yang dikunjungi adalah Masjid Agung Rodatul Jannah, kemudian menuju Masjid At-Taqwa Kebonsari Kulon, dan terakhir Masjid Al-Hikmah Perum Bromo Ketapang. Pada kesempatan tersebut, Wali Sobri dan Wakapolresta Kompol Teguh memberikan rompi kepada pihak keamanan masjid sebagai penegak disiplin kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di area masjid. Takmir juga diberi masker dan diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saat meninjau kesiapan masjid sebagai Masjid Tangguh, Wali Sobri mengatakan ada beberapa saran dan temuan, seperti jumlah termogan yang perlu ditambah, area serambi masjid perlu diberi penanda jarak, dan durasi khutbah harus disesuaikan. Rata-rata takmir masjid yang dikunjungi siang tersebut mengaku siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sobri berharap jamaah yang melakukan ibadah di masjid agar tetap mematuhi protap kesehatan. Selalu gunakan masker, sebab semua jamaah ingin beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Berikutnya ada Kiki Desilia dari Suara Madiun membawa kabar mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kota Madiun bakal menghadapi tatanan birokrasi baru. Wali Kota Madiun Maidi melaksanakan agenda mutasi pejabat eselon yang berlangsung di Taman Sumberwangi, Kota Madiun. Wali Kota menuturkan terdapat 101 pejabat baru yang akan menduduki jabatan baru dan dilantik langsung oleh Wali Kota Maidi. Tidak hanya itu, besoknya juga akan ditambah 130 orang sehingga total 231 pejabat yang dirotasi. Menurut Wali Kota, kali ini terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan mutasi pejabat. Di antaranya terkait adanya jabatan kosong sehingga perlu segera diisi, pejabat yang terlalu lama di OPD yang sama, serta peningkatan kapasitas OPD dengan menempatkan pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun profesionalitasnya. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga menghimbau agar pejabat yang menempati jabatan baru untuk segera beradaptasi. Ditambah lagi saat ini Pemkot Madiun sedang berpacu melawan COVID-19. Kemudian Pemkot juga berjuang meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota berharap pejabat baru dapat memberikan inovasi serta kinerja yang optimal, sehingga berbagai permasalahan di Kota Madiun dapat segera teratasi. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto membawa kabar Bupati resmikan jalan tambang khusus angkutan pasir. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, meresmikan jalan tambang di Desa Mbades. Jalan tambang khusus pasir tersebut akan melewati Desa Jugosari, Gondoruso, dan Mbades sepanjang 9 km. Bupati menjelaskan bahwa jalan tambang khusus angkutan pasir tersebut sebagai salah satu solusi menjawab problematika yang terjadi pada pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Bupati berharap setelah diresmikan tidak ada lagi truk angkutan pasir yang melewati pemukiman padat penduduk.
Bupati menjelaskan pada masa uji coba ini nantinya akan dievaluasi kembali sehingga bisa dirumuskan kebijakan terbaik. Pada titik akhir jalan tambang ini nantinya juga akan diperiksa surat keterangan asal barang atau SKAB armada pasir oleh aparat gabungan dari BPRD, Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri untuk menertibkan administrasi tata kelola pertambangan pasir di Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dan yang terakhir, ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk membawa kabar Perhutani kerjasama Kejaksaan Negeri penanganan hukum dengan Perhutani. Ancaman penyerobotan atau penyalahgunaan aset hutan milik Perhutani disikapi secara serius. Di akhir tahun 2020, KAM mulai memetakan aset untuk mencegah penyerobotan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Keinginan mereka untuk apresial atau penafsiran harga tanah ulang bisa segera terrealisasi. Dalam penanganan hukum kasus tersebut, Perhutani menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk. Disebutkan total hutan di bawah pengelolaan Perhutani KPH Nganjuk mencapai 21.273 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 979 hektar diantaranya berada di Madiun. Puluhan ribu hektar hutan itu yang akan mulai dilakukan pemetaan dan pendataan. Dari tempat tersebut nanti akan diketahui lokasi mana saja yang rawan penyerobotan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Pemetaan aset tanah Perhutani dimulai kemarin. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Nganjuk Jemi Sandra mengatakan dalam pemetaan akan diketahui wilayah mana saja yang masuk hutan produksi, hutan lindung, dan pemanfaatan hutan lainnya di Nganjuk. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Henti Ludiana pamit undur. Ketemu lagi di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.